Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Ulfa Oktarida Sihaloho. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan pengabdian kami mengenai analisis pajak terhadap transaksi jasa titip online dengan studi kasus usaha jasa titip Baby Cibutik. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nazwa Fifa Sibuan, dan teman saya Stefania Kesha Baru Ginting Mani, serta Salma Ezra Siregar. Nah, karena sebelumnya kami sudah mempresentasikan laporan ini di kelas, maka pada hari ini kami hanya akan mempresentasikan laporan ini dalam bentuk waktu dan output, serta hasil dari pengabdian kami. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Judul laporan penelitian kami berjudul Laporan Penelitian Analisis Pajak Terhadap Transaksi Jasa Titip Online Studi Kasus Usaha Jasa Titip Baby Cibutik. Baik, kita masuk ke bab rencana waktu dan output. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama, yaitu penentuan topik dan rumusan masalah dengan durasi 1 minggu dengan waktu pelaksanaan 10-17 Februari 2025. Yang kedua ada persiapan materi dengan durasi 1 minggu dengan waktu pelaksanaan 18-24 Februari 2025. Yang ketiga ada wawancara dengan durasi 1 hari dengan waktu pelaksanaan 26 Februari 2025. Yang keempat adalah pengumpulan dan data dan analisis data dengan durasi 2 hari dengan waktu pelaksanaan 27-28 Februari 2025. Yang kelima adalah penyusunan laporan penelitian dengan durasi 3 hari dengan waktu pelaksanaan 28 Februari sampai 2 Maret 2025. Yang keenam adalah presentasi hasil penelitian dengan durasi 1 hari dengan waktu pelaksanaan 3 Maret 2025. Dan yang terakhir ada pengabdian dengan durasi 1 hari dengan waktu pelaksanaan 13 Juni 2025. Selanjutnya ada foto dari dokumentasi wawancara kami dengan karyawan Baby Cibutik dan foto untuk pengabdian yang kami lakukan, yaitu berupa materi edukasi yang kami berikan kepada pihak Baby Cibutik. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil dari pengabdian kami. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang hasil pengabdian kepada pihak Baby Cibutik. Kegiatan pengabdian kepada jasa titip ini difokuskan pada pemberian edukasi perpajakan kepada para pelaku usaha jasa titip atau jastip, yang saat ini menjadi salah satu bentuk usaha mikro yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku jastip terhadap kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usaha mereka, baik sebagai wajib pajak, orang pribadi maupun pelaku UMKM. Edukasi diberikan melalui penyuluhan langsung yang membahas topik-topik dasar perpajakan, seperti pentingnya memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, jenis-jenis pajak yang relevan bagi pelaku usaha, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, khususnya pajak penghasilan atau PPh final UMKM 0,5%. Dalam kegiatan ini, kami juga menjelaskan secara praktis bagaimana pelaku jastip dapat menghitung omset dan penghasilan kena pajak mereka secara sederhana, termasuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi e-filing dan e-billing untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Peserta diberikan contoh konkret perhitungan PPh final berdasarkan omset bulanan serta panduan mendaftar NPWP secara daring. Selain itu, disampaikan juga mengenai konsekuensi hukum jika tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, serta manfaat jangka panjang dari menjadi wajib pajak yang patuh, termasuk akses terhadap pembiayaan perbankan dan perlindungan usaha. Respon peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Banyak pelaku usaha jastip yang sebelumnya belum memahami peran pajak dalam usaha mereka, kini mulai menyadari pentingnya tertib administrasi pajak sebagai bagian dari profesionalisme usaha. Beberapa peserta langsung mengajukan pendaftaran NPWP dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai status perpajakan mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku jasa titip dapat lebih sadar pajak dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui kepatuhan pajak yang lebih baik.
Selanjutnya, saya akan membacakan simpulan dari hasil pengabdian kami. Jasa titip online adalah layanan yang memungkinkan seseorang untuk membeli atau mengirimkan barang atau jasa atas nama orang lain. Biasanya, jasa ini digunakan oleh orang-orang yang membeli produk dari luar kota atau luar negeri, tetapi tidak dapat melakukannya secara langsung. Melalui jasa titip, pelanggan dapat meminta pihak penyedia layanan untuk membelikan barang tertentu, yaitu kemudian akan dikirimkan ke alamat mereka. Dalam penelitian ini, kami telah menganalisis pajak yang dikenakan terhadap transaksi jasa titip online yang semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sektor ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, terdapat tantangan dalam penerapan regulasi perpajakan yang adil dan efektif. Dan juga dari hasil edukasi kami terhadap pihak jasa titip BBC Butik, mereka sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kemudian ini adalah modul edukasi yang telah kami berikan kepada karyawan pihak dari Baby Cibutik. Di sini kami menjelaskan kewajiban apa saja yang harus yang dipenuhi oleh pemilik just tip Baby Cibutik maupun dari usahanya sendiri. Saran yang dapat kami berikan untuk pihak Baby Cibutik maupun just tip lainnya, harapan kami penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, diharapkan sektor jasa titip online dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan yang ada. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian ini. Kami berharap hasil pengabdian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, akademisi, serta pelaku usaha di jasa titip online. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.